Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risna Aryani dengan nomor stambuk 1702361201201. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai rasio keuangan. Rasio keuangan merupakan alat analisis keuangan perusahaan untuk menilai kinerja suatu perusahaan berdasarkan perbandingan data keuangan yang terdapat pada pos laporan keuangan. Rasio keuangan menggambarkan suatu hubungan atau perimbangan antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain. Tujuan analisis rasio keuangan adalah agar perbandingan yang dilakukan terhadap pos-pos dalam laporan keuangan merupakan suatu perbandingan yang logis dengan menggunakan ukuran-ukuran tertentu yang memang telah diakui mempunyai manfaat tertentu pula, sehingga hasil analisisnya layak dipakai sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, jenis-jenis rasio keuangan. Rasio keuangan ada 4. Yang pertama rasio likuiditas, yang kedua rasio solvabilitas, yang ketiga rasio profitabilitas, dan yang keempat rasio aktivitas. Yang pertama rasio likuiditas. Rasio likuiditas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan atau kesanggupan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau hutang jangka pendek. Perusahaan yang sanggup membayar kewajibannya atau hutang jangka pendek, maka perusahaan tersebut disebut liquid. Sedangkan perusahaan yang tidak sanggup membayar hutang jangka pendeknya, maka disebut perusahaan illiquid. Rasio likuiditas yang digunakan dalam mengukur tingkat likuiditas suatu perusahaan yaitu yang pertama current ratio atau rasio lancar. Rasio ini membandingkan aktiva lancar dengan hutang lancar. Current ratio memberikan informasi tentang kemampuan aktiva lancar untuk menutup hutang lancar. Aktiva lancar meliputi kas, piutang dagang, efek, persediaan, dan aktiva lainnya. Sedangkan hutang lancar meliputi utang dagang, utang wesel, utang bank, utang gaji, dan hutang lainnya yang segera harus dibayar. Rumus current ratio adalah aktiva lancar dibagi utang lancar kali 100%. Contohnya, suatu perusahaan memiliki aktiva lancar sebesar 10 juta dan kewajiban lancar sebesar 5 juta. Jadi current ratio perusahaan adalah kewajiban lancarnya sebesar 5 juta, aktiva lancarnya sebesar 10 juta. Maka current ratio adalah 10 juta dibagi 5 juta kali 100%. Hasilnya ialah 2,0. Jika angka rasio lancar suatu perusahaan lebih dari 1,0 kali, maka perusahaan tersebut punya kemampuan yang baik dalam melunasi kewajibannya karena perbandingan aktivanya lebih besar dibandingkan kewajiban yang dimiliki. Jika rasio lancar suatu perusahaan nilainya lebih dari 3,0, bukan berarti perusahaan tersebut dalam keadaan keuangan yang baik. Bisa jadi perusahaan tersebut tidak mengalokasikan aktiva lancarnya secara optimal, tidak memanfaatkan aktiva lancarnya secara efisien, dan tidak mengelola modalnya dengan baik. Yang kedua, quick ratio atau rasio cepat. Quick ratio merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban atau utang lancar dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai persediaan. Rasio ini menunjukkan kemampuan aktiva lancar yang paling liquid, mampu menutupi utang lancar. Semakin besar rasio ini, maka akan semakin baik. Angka rasio ini tidak harus 100% atau 1:1. Walaupun rasionya tidak mencapai 100%, tapi mendekati 100% juga sudah dikatakan sehat. Rumus quick ratio adalah aktiva lancar dikurang persediaan dibagi utang lancar kali 100%. Contohnya, misalnya perusahaan ABC memiliki aktiva lancar sebesar 20 juta, inventaris sebesar 2 juta, dan kewajiban lancar sebesar 6 juta. Maka rasio cepatnya adalah 20 juta dikurang 2 juta dibagi 6 juta kali 100%. Maka hasilnya adalah 3,0. Hasil perhitungan quick ratio jika lebih dari 1,0 maka menunjukkan kemampuan perusahaan yang baik dalam memenuhi kewajibannya. Namun jika nilainya di atas 3,0 kali, maka bukan berarti keadaan likuiditas perusahaan sedang baik. Boleh jadi kas perusahaan jumlahnya besar karena tidak dialokasikan kemanapun sehingga tidak produktif. Yang ketiga, cash ratio atau rasio kas. Rasio ini membandingkan antara kas dan aktiva lancar yang bisa segera menjadi uang kas dengan utang lancar.
Kas yang dimaksud adalah uang perusahaan yang disimpan di kantor dan di bank dalam bentuk rekening koran. Sedangkan harta setara kas adalah harta lancar yang dengan mudah dan cepat dapat diuangkan kembali, dapat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi negara yang menjadi domisili perusahaan bersangkutan. Rumus kas rasio adalah kas tambah setara kas dibagi utang lancar kali 100%. Rasio ini menunjukkan porsi jumlah kas tambah setara kas dibandingkan dengan total aktiva lancar. Semakin besar rasionya semakin baik, sama seperti quick ratio, tidak harus mencapai 100%. Contohnya, misalnya suatu perusahaan memiliki kas senilai 5 juta, surat berharga senilai 3 juta, dan kewajiban lancar sebesar 5 juta, maka kas rasionya adalah 5 juta tambah 3 juta dibagi 5 juta kali 100%. Maka hasilnya adalah 1,6. Yang kedua, rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi segala kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Apabila perusahaan dilikuidasi, perusahaan yang mempunyai aktiva atau kekayaan yang cukup untuk membayar semua hutangnya disebut perusahaan yang disebut sebagai perusahaan yang solvable, sedangkan yang tidak dapat disebut insolvable. Perusahaan yang solvable belum tentu liquid, demikian juga sebaliknya, yang insolvable belum tentu illiquid. Rasio solvabilitas yang biasa digunakan adalah yang pertama, total debt to asset ratio. Rasio ini digunakan untuk mengukur persentase besarnya dana yang berasal dari utang, baik utang jangka pendek maupun utang jangka panjang. Semakin rendah rasio ini artinya semakin baik bagi keuangan perusahaan, karena kemanapun dananya keamanan dananya semakin baik. Rumus dari total debt to asset adalah total utang dibagi total aktiva kali 100%. Rasio ini menunjukkan sejauh mana utang dapat ditutupi oleh aktiva. Semakin kecil rasionya, semakin aman atau solvable porsi hutang terhadap aktiva harus lebih kecil. Contohnya, dalam laporan keuangan suatu perusahaan, total utangnya sebesar 200 juta dan total aktivanya sebesar 400 juta. Maka total debt to asset rasionya 200 juta dibagi 400 juta kali 100%. Maka hasil total debt to asset rasionya sebesar 50%. Artinya aktiva perusahaan 50% dibelanjai dengan utang. Semakin tinggi debt rasio ini menunjukkan perusahaan semakin beresiko. Semakin beresiko, kreditur meminta imbalan semakin tinggi. Yang kedua, debt to equity ratio atau rasio hutang dengan modal sendiri. Rasio hutang dengan modal sendiri adalah imbangan antara hutang yang dimiliki perusahaan dengan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini berarti modal sendiri semakin sedikit dibanding dengan hutangnya. Bagi perusahaan, sebaiknya besarnya hutang tidak boleh melebihi modal sendiri agar beban tetapnya tidak terlalu tinggi. Semakin kecil rasio ini semakin baik. Maksudnya, semakin kecil porsi hutang terhadap modal, maka semakin aman. Rumus debt to equity ratio adalah total utang dibagi modal kali 100%. Contohnya, dalam laporan keuangan suatu perusahaan, total utang sebesar 200 juta dan modal sebesar 200 juta. Maka debt to equity rasionya 200 juta dibagi 200 juta kali 100%, maka hasilnya adalah 100%. Dari perhitungan ini diperoleh angka debt to equity ratio sebesar 100%. Berarti perusahaan mempunyai sumber dana yang sebanding antara hutang dengan modal sendiri. Selanjutnya, times interest earned ratio atau rasio EBIT terhadap bunga. Times interest earned ratio adalah rasio yang digunakan untuk menilai atau mengukur kemampuan dari perusahaan dalam membayar biaya bunga dari kewajibannya. Semakin tinggi nilai rasio
times interest earned ratio, maka akan semakin besar pula kemajuan perusahaan untuk membayar bunga utangnya. Hal tersebut bisa menjadi tolak ukur untuk mendapatkan tambahan pinjaman dari kreditor. Sebaliknya, apabila nilai rasio times interest earned rasio ini rendah, maka akan semakin rendah juga kemampuan perusahaan untuk melunasi bunga pinjamannya. Rumus times interest earned adalah EBIT atau laba sebelum pajak dibagi bunga kali 100%. Contohnya, dilihat dari laporan keuangan suatu perusahaan, laba sebelum pajak adalah 51 juta dan bunganya adalah 14 juta, maka time interest earned rasionya adalah 51 juta dibagi 14 juta, maka hasilnya adalah 3,6 kali. Dengan time interest earned rasio sebesar 3,6 kali, berarti keuntungan perusahaan hanya bisa menutup beban bunga 3,6 kalinya. Oleh karena itu, kondisi perusahaan kurang baik. Yang keempat, fixed charge coverage atau rasio EBIT dan biaya sewa terhadap bunga. Fixed charge coverage ratio adalah rasio yang menyerupai seperti time interest earned ratio. Perbedaan dari kedua rasio tersebut adalah jika perusahaan mendapatkan utang jangka panjang atau menyewa suatu aktiva berdasarkan kontrak sewa atau lease kontrak. Rumus fixed charge coverage adalah EBIT ditambah beban sewa dibagi beban bunga tambah beban sewa kali 100%. Contohnya, dilihat dari laporan keuangan suatu perusahaan, laba sebelum pajaknya sebesar 51 juta dan beban sewanya sebesar 14 juta, beban bunganya sebesar 24 juta dan beban sewanya sebesar 14 juta. Maka fixed charge coverage adalah 51 juta tambah 14 juta dibagi 24 juta tambah 14 juta. 51 juta tambah 14 juta adalah hasilnya 65 juta. 24 juta tambah 14 juta hasilnya yaitu 38 juta. Maka 65 juta dibagi 38 juta hasilnya adalah 1,7 kali. Yang kelima, equity to total asset ratio atau rasio ekuitas terhadap total aset. Equity to total asset ratio adalah merupakan indikator finansial yang menilai keterikatan pemilik usaha atau kelangsungan usahanya. Karena perbandingan ini bisa dijadikan sebagai pertimbangan untuk mengetahui seberapa besar pemilik usaha dirugikan jika bisnisnya mengalami kebangkrutan. Jadi sederhananya, rasio ini dipakai untuk tahu berapa banyak modal sendiri yang tergabung dalam seluruh aktiva perusahaan. Jika ternyata nilai rasio equity to total asset ratio ini tinggi, maka itu artinya pemilik punya keterikatan yang kuat dengan usahanya, dibanding jika nilai rasio equity to total asset ini rendah, maka simpelnya bisa dikatakan kalau sang pemilik tidak memiliki peranan yang dominan pada usahanya, terutama dalam hal aset usahanya. Rumus equity to total asset ratio adalah total ekuitas dibagi total aset kali 100%. Contohnya, pada laporan keuangan total ekuitasnya sebesar 500 juta dan total asetnya sebesar 50 juta kali 100%, maka 500 juta dibagi 50 juta kali 100% ada hasilnya adalah 10%. Yang ketiga, rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam mendapatkan laba. Rasio profitabilitas
menunjukkan tingkat imbalan atau perolehan dibanding penjualan atau aktiva. Rasio profitabilitas yang biasa digunakan adalah yang pertama gross profit margin atau margin laba kotor. Margin laba kotor merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase laba kotor terhadap pendapatan yang dihasilkan dari penjualan. Rumus gross profit margin adalah laba kotor dibagi total pendapatan. Contohnya, laba kotor perusahaan PT ABC sebesar 44 juta dan total pendapatan perusahaannya sebesar 50 juta. Maka gross profit margin perusahaan PT ABC ialah 44 juta dibagi 50 juta, maka hasilnya adalah 88%. Yang kedua, net profit margin atau margin laba bersih. Net profit margin atau margin laba bersih merupakan rasio yang digunakan untuk menilai persentase laba bersih yang didapat setelah dikurangi pajak terhadap pendapatan yang diperoleh dari penjualan. Semakin tinggi net profit margin, maka akan semakin baik operasi suatu perusahaan. Rumus net profit margin adalah laba bersih setelah pajak dibagi penjualan. Contohnya, pendapatan penjualan bersih sebesar 27 juta, laba bersih setelah pajak sebesar 2 juta. Maka margin laba bersihnya atau net profit marginnya adalah 2 juta dibagi 27 juta, maka hasilnya adalah 7,40%. Yang ketiga, return on asset ratio atau rasio pengembalian aset. Return on asset ratio merupakan rasio yang digunakan untuk menilai persentase keuntungan atau laba yang diperoleh perusahaan terkait sumber daya atau total aset, sehingga efisiensi suatu perusahaan dalam mengelola asetnya. Rumus return on asset ratio adalah laba bersih dibagi total aset. Contohnya, dari laporan keuangan suatu perusahaan diketahui laba bersih perusahaan sebesar 200 juta dan total asetnya sebesar 25 juta. Maka ROA-nya adalah 200 juta dibagi 25 juta. Maka hasilnya adalah 8%. Yang keempat, return on equity ratio atau rasio pengembalian ekuitas. Return on equity ratio atau ROE merupakan rasio profitabilitas untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari investasi pemegang saham perusahaan tersebut yang dinyatakan dalam persentase. Rumus return on equity ratio adalah laba bersih setelah pajak dibagi ekuitas pemegang saham. Contohnya, berdasarkan laporan keuangan yang diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2018 pada perusahaan PT ABC yang bergerak di sektor konstruksi memiliki laba bersih setelah pajak sebesar 600 juta. Total equity para pemegang saham adalah sebanyak 900 juta. Maka ROE-nya adalah 600 juta dibagi 900 juta, maka dihasilkan return on equity ratio sebesar 66,7%. Yang kelima, return on sales ratio atau rasio pengembalian penjualan. Return on sales merupakan rasio profitabilitas yang menampilkan tingkat keuntungan perusahaan setelah pembayaran biaya-biaya variabel produksi seperti upah pekerja, bahan baku, dan lain-lain sebelum dikurangi pajak dan bunga. Rasio ini menunjukkan tingkat keuntungan yang diperoleh dari setiap rupiah penjualan yang disebut margin operasional atau pendapatan operasional. Rumus return on sales adalah laba sebelum pajak dan bunga dibagi penjualan kali 100%. Contoh, pada PT ABC menghasilkan laba sebelum pajak dan bunga sebesar
100 juta, sedangkan penjualan adalah sebesar 1,5 miliar. Maka return on sales rasionya adalah 100 juta dibagi 1,5 miliar kali 100%, maka return on sales rasionya adalah 6,7%. Yang keenam, return on investment atau ROI. Return on investment merupakan rasio yang dihitung dari laba bersih setelah dikurangi pajak terhadap total aktiva. Return on investment berguna untuk mengukur kemampuan perusahaan secara keseluruhan dalam menghasilkan keuntungan terhadap jumlah aktiva secara keseluruhan yang tersedia pada perusahaan. Dengan rumus return on investment adalah total penjualan dikurang investasi dibagi investasi kali 100%. Contohnya, pada 31 Desember 2016, perusahaan Pack Eco yang bergerak di bidang mebel mencatat total penjualan sebesar 240 juta, sedangkan pada laporan keuangan modal yang digelontorkan selama 1 tahun adalah sebesar 120 juta. Pertanyaannya, berapa return investmentnya? Maka return investmentnya adalah 240 juta dikurang 120 juta dibagi 120 juta kali 100%, maka dihasilkan return on investmentnya sebesar 50%. Yang keempat, rasio aktivitas. Rasio aktivitas adalah rasio yang digunakan untuk menilai efisiensi atau efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan semua sumber daya atau aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Jenis-jenis rasio aktivitas yang pertama, total asset turnover atau perputaran aktiva. Total asset turnover adalah perbandingan antara penjualan dengan total aktiva suatu perusahaan yang menjelaskan tentang kecepatan perputaran total aktiva dalam satu periode tertentu. Total asset turnover memaparkan bahwa tingkat efisiensi pemakaian aktiva perusahaan secara keseluruhan dalam menghasilkan volume penjualan tertentu sesuai catatan atas laporan keuangan. Rumus total asset turnover adalah penjualan dibagi total aktiva dikali 100%. Yang kedua, working capital turnover atau rasio perputaran modal kerja. Rasio perputaran modal kerja adalah perbandingan antara penjualan dengan modal kerja bersih suatu perusahaan. Nilai modal kerja diperoleh dari aktiva lancar dikurangi utang lancar. Rumus dari working capital turnover adalah penjualan bersih dibagi modal kerja. Yang ketiga, rasio perputaran aktiva tetap atau fixed asset turnover. Rasio perputaran aktiva tetap adalah perbandingan antara penjualan dengan aktiva tetap yang dimiliki suatu perusahaan atau fixed asset turnover. Rasio ini mengukur efektivitas pemakaian dana yang tertanam pada harta atau aktiva tetap seperti pabrik dan peralatan untuk menghasilkan penjualan yang dihasilkan oleh setiap rupiah yang diinvestasikan pada aktiva tetap tersebut. Rumus dari perputaran aktiva tetap adalah penjualan dibagi aktiva tetap kali 100%. Yang keempat, rasio perputaran persediaan atau inventory turnover. Inventory turnover ratio adalah perbandingan kemampuan dana pada inventory yang berputar dalam suatu periode tertentu atau likuiditas dari inventory dan tendensi untuk adanya overstock pada suatu perusahaan. Rasio perputaran persediaan ini mengukur efisiensi pemakaian persediaan barang dagang pada perusahaan sehingga kinerja manajemen dalam mengontrol modal yang ada pada persediaan bisa terlihat baik atau kurang baiknya. Rumus dari inventory turnover ratio adalah harga pokok penjualan dibagi persediaan rata-rata atau penjualan dibagi persediaan. Yang kelima, rata-rata umur piutang. Rasio rata-rata umur piutang adalah pengukuran efisiensi manajemen piutang perusahaan dan durasi atau waktu yang diperlukan untuk melunasi piutang atau mengubah piutang menjadi kas. Rasio ini dihitung dengan membandingkan jumlah piutang dengan penjualan per hari, yaitu penjualan dibagi 360 atau 365 hari. Rumus rasio rata-rata piutang adalah piutang
dibagi penjualan per hari atau piutang kali 365 dibagi penjualan. Yang keenam, perputaran piutang. Rasio ini mengukur rata-rata piutang yang dikumpulkan dalam 1 tahun, sehingga kualitas piutang dan efisiensi perusahaan dalam pengumpulan piutang dan kebijakan kreditnya juga terlihat. Rasio ini biasanya digunakan untuk menganalisis modal kerja karena ukuran seberapa cepat piutang perusahaan berputar menjadi kas bisa ditentukan. Jumlah hari piutang menggambarkan lamanya suatu piutang yang bisa ditagih atau jangka waktu pelunasan. Jika jangka waktu pelunasan semakin lama, maka resiko kemungkinan tidak tertagihnya piutang semakin besar. Rumus dari perputaran piutang adalah penjualan kredit bersih dibagi piutang rata-rata. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.